Shalom teman-teman semuanya, apa kabar nih semuanya hari ini? Kakak harap kalian semua dalam kondisi yang sehat selalu ya. Hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Ia berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Sebelum ibadah dimulai, teman-teman kakak persilahkan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan Mas PT bersama-sama. Untuk nyanyian pembuka, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan syurga, puji dan syukur kami tuturkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat-Mu yang dapat kami nikmati hingga saat ini ya Bapa, dan kami juga bersyukur ya Bapa, kami dapat berkumpul dan beribadah pada hari ini. Kiranya ibadah ini dapat berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 37, ayatnya yang ke-27 hingga ke-31. Apabila sudah ketemu, mari kita baca bersama. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan.
Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Untuk merespon Mazmur kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 245. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leo. Untuk Kak Leo, dipersilahkan. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan kasih penyertaan Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita mempersiapkan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayatnya ke-17 sampai ke-29. Sudah dipersiapkan? Jika sudah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari yang indah Tuhan sudah percayakan kepada kami bersama adik-adik layan kami. Ya Tuhan, biarlah di dalam ibadah hari Minggu ini kami boleh membaca akan firman Tuhan dan kami boleh menelaah semuanya agar menjadi baik dan diam di dalam hati dan pikiran kami, serta kami boleh menjalankannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pimpin dan jaga kami sehingga kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya kepadamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sudah kita siapkan Alkitab kita. Mari kita baca. Sebelum kita membaca, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman kita. Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat-tempat
tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore, dan ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak berkesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa itu telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 ini? Ada beberapa hal yang mungkin kita ambil garis merahnya atau benang merahnya. Pertama, di sini mau dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menyatakan atau memberikan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menyampaikan hal-hal tentang kebenaran. Apa sih yang dimaksud dengan waktu yang diberikan kepada Tuhan? Waktu yang diberikan kepada Tuhan adalah dari pagi hingga malam, di mana Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita. Dari semua waktu itu sudah hal yang baik jika kita menggunakan waktu itu menyatakan kebenaran kasih Allah. Bisa dalam berbagai hal. Paling gampang, adik-adik sekarang tren dengan segala berita-berita menggunakan sosmed, ya kan? Nah, di situ adik-adik bisa menyampaikan kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran yang hakiki, fakta, aktual, dan inovatif. Bukan yang bersifat berita-berita bohong atau hoax. Nama kerennya kalau kakak salah baca. Ya. Di situ akan mencerminkan anak-anak Tuhan yang bisa menjadi bagian dari hal yang baik dan bisa dicontoh orang lain. Bukan memberikan berita-berita yang bersifat kebohongan atau mencela atau menjelekkan orang lain yang akhirnya membawa bencana buat orang-orang lain. Gimana sih cara kita memfilter hal-hal seperti ini? Gampang. Pertama, kita boleh lihat dulu asal usul beritanya dari mana. Setelah itu apakah berita itu baik untuk disebar atau dibagikan ke orang lain? Selanjutnya, apakah berita itu adalah berita yang bermanfaat buat orang-orang lain atau buat kita sendiri? Nah, inilah cara di mana kita bisa memfilter hal-hal yang tidak baik ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan diajak, diminta untuk berani menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan Paulus. Sebagaimana yang dia rasakan, dia harus menderita, bahkan harus dijebloskan ke dalam penjara hanya karena dia menyampaikan kebenaran Tuhan. Nah,
Disinilah yang mau dinyatakan kepada kita agar kita berani menyampaikan hal yang benar, hal yang baik, bukan hal yang bersifat bohong. Memang terkadang ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, belum tentu orang akan menerima dengan baik. Bahkan ada orang akan apatis. Itu hal yang lumrah dan biasa. Tetapi ketika kita meyakini apa yang kita sampaikan itu adalah benar dan itu sesuai dengan firman Tuhan, pastinya akan baik hasilnya. Dan abang yakin semuanya itu jika kita berserah kepada Tuhan sebelum kita menyampaikan atau melakukan sesuatu, Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Ya, jadi seperti itu. Itulah nilai kedua, kita harus berani untuk menyampaikan hal yang benar. Yang ketiga, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah berani menyampaikan kebenaran yang bertanggung jawab. Dan berita yang kita sampaikan atau kebenaran itu bisa kita sampaikan dengan santun dan bijaksana. Apa sih yang dimaksud dengan santun dan bijaksana? Contohnya gampang. Saat ini kakak coba sedikit menggabungkan dengan kondisi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan RI. Kemerdekaan itu apa sih? Kakak kalau ambil garis lurusnya mungkin bisa dikatakan dengan kebebasan. Dimana adik-adik mungkin sekarang kemerdekaan itu, oh saya bebas melakukan apa aja. Saya bebas melihat apa aja, saya bebas melakukan yang saya suka. Betul. Bisa diartikan dengan kebebasan. Tapi perlu diingat seperti firman Tuhan tadi, bahwa kebebasan itu bukan kita jadikan sesuatu yang salah. Artinya apa? Kebebasan yang bertanggung jawab. Seperti apa sih? Seperti tadi adik-adik melakukan, menginformasikan melalui banyak cara. Ada medsos, ada WA, Facebook, Twitter, IG, atau apapun itu yang mungkin kakak aja belum semuanya sih paham itu, tapi kakak yakin kalian lebih paham itu. Nah, haruslah berita yang kalian sampaikan adalah berita yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan dari apa? Dalam segala hal. Contohnya, apakah berita itu bisa dipertanggungjawabkan secara kebenarannya, keaktualannya, faktanya? Hal inilah yang adik-adik harus selalu perhatikan. Karena apa? Biarlah berita atau informasi yang kita berikan buat orang lain untuk menjadi kebaikan. Atau jika kita kembali ke negara kita, biarlah setiap hal yang kita lakukan adalah untuk membangun kemerdekaan kita, kebebasan yang membangun untuk kemajuan bersama, bukan menjadi keburukan atau batu sandungan orang lain, atau dengan kata lain batu karang buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena kita sebagai anak Tuhan haruslah melakukan segala sesuatunya mencerminkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita mengamini firman Tuhan kita ini, marilah kita menutup mata kita, menutup Alkitab kita, dan kita berdoa. Syafaat.
Warta PT pada hari ini, yang pertama, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya, ibadah PT pada tanggal 23 Agustus 2020 akan dilaksanakan secara daring. Sekian warta PT pada hari ini. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Adik-adik, amanat pengutusan kita hari ini, biarlah ibadah dan firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan pada hari ini bisa menjadi teladan dan bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perbuatan kita sehari-harinya. Amin. Untuk nyanyian penutup, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 115. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.